Mbak Lis, Kemenko Marves ya. Kami memang yang mengirimkan Ibu list pelaku usaha untuk yang Spice Up the World itu, baik itu lada maupun bumbu-bumbu. Jadi kami juga tentunya mendukung acara ini, dan tadi dari pelaku usaha dari kalau nggak salah dari Pak Habibie ya, Export Hub. Ya, ada sudah bekerja sama dengan Atas Perdagangan dan aktivis itu lebih baik Pak, monggo dikembangkan lagi karena kami ada beberapa perwakilan di luar negeri. Jadi kami juga mendukung kegiatan ini agar lada di Belitung ya, dari Babel lebih kembali kejayaannya. Itu mungkin, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu dukungannya. Berikutnya dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dipersilakan siapa Bapak Ibu yang mewakili. Ada Pak Pri kayaknya, Pak Wim. Ya, Pak Pri. Pak Pri, ada dari Kemendesa. Kalau di dalam saya itu ada tadi ada juga Bu Herlina sama Pak Syahrul, tapi nggak tahu mewakili siapa ini Pak. Apakah Anda Bapak Ibu mewakili Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akan berikan tanggapan? Oke, sementara saya coba lompati dulu Bapak Ibu ya. Apakah ada perwakilan dari kantor staf Presiden yang hadir hari ini? Oh, tidak ada. Jadi kembali lagi kami ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Apakah ada yang akan mewakili memberikan tanggapan? Oke, kalau belum ada, ini saya masih punya waktu sedikit. Tadi ada yang chat saya dari Shopee, belakangan, Pak kami ingin memberikan tanggapan. Wah ini seru juga ini, kan sebenarnya ada waktunya sedikit. Nanti sebelum saya kembali lagi ke Kementerian Desa, kalau misalnya ada nanti. Baik, dari Shopee dipersilakan. Ya, halo, bisa mendengar suara dengan jelas Pak Wim? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Wim sebelumnya. Terima kasih juga kepada Enslik, juga kepada Kemendesa atas kesempatannya. Senang sekali hari ini bisa berdiskusi dengan para kelompok tani dari Belitung. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya Senli dari Shopee. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wim, mungkin ya sebelumnya, Shopee merupakan platform marketplace di mana kami di sini akan membantu meningkatkan pemasaran produk lada Belitung yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, begitu. Jadi nanti akan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Shopee nanti di sini akan memberikan fasilitas onboarding atau sesi pelatihan khusus untuk membuat toko online di Shopee. Serta kami juga akan membantu memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha lada Belitung, begitu. Mungkin sedikit menjelaskan sedikit apa sih nanti yang akan diberikan materinya di dalam kelas onboarding. Itu nanti Bapak Ibu akan dibantu untuk membuat akun Shopee, lalu juga kami akan mengajarkan cara fotografi produk yang baik begitu dan juga akan terlihat menarik. Lalu tidak sampai di situ, kami juga akan membina Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kelas lanjutan sehingga bisa sukses berjualan di Shopee. Begitu sih Pak Wim, mungkin sedikit dari Shopee, antusiasnya sangat sekali mendukung lada Belitung supaya bisa mendunia gitu Pak. Makasih Pak Wim. Oke, makasih Mbak. Nanti di Shopee bisa dikonekkan dengan ekosistemnya Shopee nggak? Karena saya tahu Shopee di belakangnya kan ada network internasionalnya juga kan. Betul. Nah, itu apakah memungkinkan sampai ke situ Mbak? Karena orang banyak tahunya Shopee itu hanya domestik, tapi sejauh yang tahu saya Shopee punya network internasional juga. Nah, akan kira-kira bisa difasilitasi sampai ke situ nggak nanti?
Betul Pak, mungkin seperti yang kita tahu ya, Billiton Spice siapa ya, mungkin ada juga di sini dari Billiton Spice. Billiton Spice ini sudah masuk ke dalam Shopee ekspor Pak. Jadi produk-produknya Billiton Spice ini sudah bisa diekspor ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan juga negara-negara lainnya begitu. Jadi kami juga sangat senang sekali apabila pelaku usaha Lada Belitung lainnya bisa mengikuti program ekspor tersebut bersama Shopee. Namun untuk fokus awalnya sih Pak, kita onboarding dulu sih Pak, gitu. Tapi kedepannya kita akan membantu untuk ekspor juga, gitu. Ya, soalnya kalau kata-kata onboarding itu sudah saya sering sebutkan ke petani. Yeah. Mereka nanya onboarding itu apa? Onboarding itu bikin akun. Pertanyaan berikutnya, setelah kita masuk akun kita ngapain Pak? Gitu. Dapatnya apa aja gitu lah. Itu lebih penting gitu loh. Iya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Sandy atas tanggapan dan langkah konkretnya. Oke, baik. Saya kembalikan lagi sebelum saya ke Pak Bupati untuk mendengarkan tanggapan yang terakhir dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Apakah sudah ada? Baik, Bapak Ibu gimana? Pak Sahrul mungkin tadi saya mendapatkan informasi ada Pak Sahrul, apakah masih ada? Oke, baik, kalau belum ada mungkin itu dulu sesi tanggapannya. Terakhir kami ingin mendengar dari Pak Bupati, Bapak Haji Sahani Saleh. Oke, sebentar Pak ya. Jadi Bapak sudah melihat sekarang gambarannya utuh Pak ya, petani Bapak seperti apa, kemudian tanggapan para investor, kementerian, juga segala macam. Kembalikan lagi ke Pak Bupati yang punya wilayah ini Pak gitu loh. Kami nggak sabar pengen mendengarkan responnya seperti apa Pak Bupati. Silakan Bupati, kami mendengarkan dengan senang hati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pak Win, Moderator, Informasi, Pak Taufik, dan juga Pak Jan, Pak Samsul Widodo, Pak Sarim, Mr. Leris, dan seluruh partisipan dari Free Business Meeting ini yang pernah kami bisa satu. Jadi langsung saja Pak, saya menyimak segala sesuatu apa yang disampaikan dari partisipan ini. Sekilas mungkin juga saya ingin sampaikan bahwasanya sejarah tentang Lada Belitung ini sejak zaman Belanda datang ke Belitung pun ya adalah melihat lada ini Pak. Tapi bahasa Belitungnya lada ini saham Pak, nama kampungnya saham. Nah, namun lada ternyata menemukan timah. Nah, apa yang merupakan lada ini dia fokus pada timah. Nah, jayanya Lada Belitung ini justru sebetulnya pada saat Krismon dulu Pak, justru orang petani bikin Lada Belitung ini justru berdoa agar Krismon itu panjang-panjang Pak, karena makmur mereka waktu itu harga lada sampai 200.000 per kilo Pak. Nah, kemudian menurun dan pada saat itu muncul lagi zamannya kejatuhan Pak Presiden Soeharto, justru lada kita naik lagi Pak menjadi 150 Sumatera. Jadi itu satu. Nah ini suatu hal pada saat itu. Nah ini zaman era reformasi. Nah sekarang turun menurun sampai terakhir 30 gram kemarin justru munculnya corona. Nah diharapkan corona ini muncul kemarin lada naik, ternyata justru sebaliknya justru jadi masalah. Nah sekarang timbul bagaimana gejolak ini. Alhamdulillah Pak, ya petani besar lada kita ini kedatangan mungkin dari alam kuasa juga Pak Samsul Widodo ke Belitung. Beliau datang ke Belitung justru memotivasi kita semua, berikan harapan dan sebagainya terhadap kepada kita pemerintah daerah dan juga langsung kepada petani. Dan ini alhamdulillah ini ya Pak, petani kita semangat dan mereka juga berharap bagaimana kelanjutannya apa yang sampai selama ini kita sampaikan kepada petani dan petani berbuat. Dan hari ini suatu pencerahan Pak Widodo. Jadi ini Pak Widodo ini sebagai pahlawan saham Belitung ini Pak.
betul-betul kami merasakan suatu hal pahlawan beliau ini karena dalam ini dan karena sudah mampu menjadikan suatu core bisnisnya Lada Belitung, karena tidak segampang ini mengkoordinir pelaku-pelaku usaha bisnis semua kementerian hari ini berbicara masalah Lada Belitung. Terima kasih banyak atas nama pemerintah dan Kementerian Lada khususnya Belitung, Pak Widodo, Bapak sebagai pahlawan saham Belitung, Pak Widodo. Ini satu hal. Dan selanjutnya, Pak sekalian, kami juga dulu sudah pernah berhubungan dengan, karena kami juga pemerintah daerah sudah banyak dulunya berbuat. Kita sudah pernah menghadap ke internasional paper community yang disampaikan tadi, yang justru ada perwakilan Jakarta, dan juga kita undang ke Belitung. Bahkan saya pun sudah pernah juga dibawa dari Asosiasi Eksportir Lada Indonesia studi banding ke Vietnam sampai ke Perjalanan untuk peningkatan produksi dan sebagainya. Tetapi tidak memberikan perubahan masalah hasil persoalan tata niaga Lada ini. Dan alhamdulillah ini suatu pencerahan sehingga kami pun sudah pernah sesama petani juga menghitung-hitung, Pak. Biaya produksi lada kita itu sebetulnya itu kalau kita hitung per kilo 60.000, Pak, biaya produksinya. Nah, kalau tadi ditawarkan harga 50.000, matilah petani kita. Tolonglah jangan sampai gitu, Pak. Ini gimana ke depan? Tapi dengan yakin, kalau tadi didengar $7.500 per ton, ini yakin berbunga-bunga, Pak, petani. Ya, walaupun mungkin rentangnya, ya kalau hitung dengan dolar 14.000 sekarang, wah, ini kan luar biasa mungkin ya. Ini satu hal yang kita harapkan dengan tata niaga lada. Nah, alhamdulillah Pak Widodo, saya juga sekarang kami juga berusaha dan berhasil katakanlah untuk tidak tergoda pada petani lada kita ini dengan harga timah yang sekarang 2.500, Pak, per kilo. Saya 250.000 per kilo, Pak. Saya wanti-wanti kemarin ini belum selesai, belum berlanjut. Petani lada kita ini jangan-janganlah nanti ditambang dari timah, Pak, karena harga timah 250.000 per kilo. Alhamdulillah ini bisa istilahnya tidak berlari, tidak tergoda, tetap mereka konsen terhadap ladanya. Itu satu hal, Pak. Dan kemudian juga di samping ini lada, kami juga sekarang ini diamanatkan untuk persoalan perikanan. Itu persoalan ini, kami harap juga nanti di sektor perikanan ini untuk masalah bisnisnya, untuk masalahnya muncul juga Pak Samsul Widodo di sektor perikanan lah, di sektor lada ini, sehingga dua produk unggulan Belitung ini ya akan mensejahterakan nelayan. Jadi petani dan nelayan segera hidup makmur untuk daerah kita ke depan ini. Saya rasa ini, Pak, tengah dari kami. Ya, inilah sekali lagi ini segera untuk kita eksekusi ke depan dan petani kita yakin tambah semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aduh, saya senang sekali mendapatkan dukungan konkret dari pimpinan daerah nih, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita mulai hari ini nantinya bisa berjalan lancar karena semua pihak mendukung, Pak ya. Terima kasih banyak. Pak, saya tambahkan dalam hal untuk peningkatan produksi, kami juga sudah MOU kerjasama dengan GBB Bogor. Jadi mereka ini akan segera juga turun dalam hal ini untuk meningkatkan segala baik itu produksi maupun mutu dari tanaman lada itu sendiri. Ini kita sudah MOU dengan kerjasama dengan GBB Bogor. Ya, terima kasih banyak, Pak. Apalagi nanti bisa jadi standar untuk produk lada di seluruh Belitung, Pak. Itu keren banget itu pasti gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi. Nah, sebelum saya kembalikan ke ke Mbak Tari lagi, saya akan kembalikan waktu ini ke Pak Dodo kembali, Pak Samsul Widodo, untuk merangkum keseluruhan. Gimana Pak feelingnya Bapak sekarang dari yang awalnya bikin acara sekarang sudah terjalan, meskipun baru pre ya Pak ya, paling enggak apa yang kira-kira bisa dibawa atau dikonkretkan nanti dalam business meeting, Pak? Silakan. Terima kasih Pak Wim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Terima kasih banyak. Jadi terus terang saya termasuk yang paling bahagia gitu ya setelah menunggu berbulan-bulan. Pada saat itu kita coba untuk pengen offline gitu ya, 2 malam 3 hari. 1 hari khusus untuk tur ke kebun, ketemu petani, melihat processing gitu ya.
saya agak khawatir nih kita semua, atau ada, mungkin bukan kita semua, tapi ada sebagian dari kita belum pernah lihat lada di kebunnya gitu ya. Jadi lihatnya di foto ataupun sudah ada di meja makan. Jadi kami pengen memberi satu experience pada saat itu, tetapi karena memang situasi pandemi dan Bangka Belitung termasuk yang kalau nggak salah PPKM level 4 gitu ya. Jadi agak sulit juga kita coba selenggarakan karena beresiko. Dan terus terang ini sudah sangat bagus gitu ya, dari paparan dari petani, tanggapan juga dari teman-teman dari kementerian ataupun pendukung ekspor ataupun para eksportir secara langsung terhadap ini. Dan tentunya Pak Wim, ini PR kita gitu ya. Jadi Pak Wim, pertanyaannya adalah misalnya ada salah satu dari supporting ekspor gitu kan, mereka ingin melakukan business meeting secara khusus, tentunya perlu kita fasilitasi gitu ya Pak Wim, karena mungkin mereka pengen ada waktu yang agak longgar dan pendalaman, dan juga nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dia, Bu Stes dari Kementerian Luar Negeri, harapannya adalah kita juga follow up dan arahan dari Pak Bupati juga tadi. Jadi business meeting ini tidak hanya berhenti di sini. Saya rasa kami masih butuh dukungan teman-teman dari Bappenas, Pak Rodo, teman-teman dari Enslik untuk kita lakukan komunikasi secara intensif sehingga betul-betul terjadi transaksi gitu ya. Jadi yang penting adalah terjadi transaksi. Saya agak khawatir kalau ini berhenti, tentunya nanti hanya seremonial saja, tetapi bagaimana untuk bisa kita bina. Jadi apa yang diperlukan oleh Shopee, Senli tadi, kita coba fasilitasi untuk bisa secara khusus terhadap teman-teman dari pemerintah daerah, sehingga nanti apa yang tindak lanjutnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah, gitu ya, apa yang perlu kita bantu dan sebagainya. Jadi terus kita lakukan sehingga walaupun selama masa pandemi ini kita tetap produktif. Saya rasa itu saja Pak Wim, karena sudah siang juga gitu ya. Saya yakin kita semuanya juga cukup lelah gitu ya dari pagi gitu kan mendengarkan semuanya, tetapi terus terang ini membanggakan. Saya rasa tinggal kita follow up, nanti ada tindak lanjutnya, dan tentunya nanti kami akan tindak lanjuti Pak Bupati dengan tim Bapak di Dinas Pertanian dan juga Bapeda untuk follow up-nya, dan kami akan komunikasi intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi yang mereka mempunyai konsep sharing factory. Jadi nanti kami akan coba pelajari, karena saya pikir mana yang bisa kita kolaborasikan sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas lada Belitung, dan tentunya harapannya harga dari lada Belitung bisa lebih baik gitu ya. Jadi tidak di bawah HPP, tetapi petani juga mendapatkan untung. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, harga timah per kilo 250.000 gitu kan. Ini sejak dulu larinya ke sana kemari, tetapi secara sejarahnya memang begitu kan Pak Bupati. Dulu pernah waktu zaman Belanda harga timah jatuh, terus akhirnya tanaman lada didatangkan untuk meningkatkan pendapatan dari para penambang timah. Jadi sejarahnya yang saya baca seperti itu. Dan saat ini juga begitu gitu kan, kalau harga timah tinggi, ladanya ditinggal. Bahkan banyak lada yang malah ditambang gitu kan, dan ini memang dilema terus gitu ya yang perlu kita carikan solusi. Saya rasa itu Pak Bupati, saya mengucapkan terima kasih sekali. Pak Wim, saya kembalikan ke Pak Wim, sehingga nanti kita follow up-nya Pak Wim. Nanti follow up-nya misalnya dengan Elevenia, apa saja untuk bisa rapat secara detail tindak lanjutnya. Tentunya dengan kami sangat berharap Pak Bupati nanti Dinas sudah mulai bisa mengambil alih. Jadi misalnya dengan Shopee tadi akan menyelenggarakan pelatihan dan sebagainya, apa saja yang bisa dipersiapkan, kelompok taninya mana dan sebagainya. Begitu juga dengan Elevenia, Made in Indonesia, Export Hub ataupun dari yang lain gitu ya, yang kebetulan hadir di sini, dan mungkin dari kementerian-kementerian juga, sehingga nanti semuanya bisa bergerak serentak. Kalau misalnya masih tidak bisa dihandle gitu ya, kami akan coba tetap fasilitasi untuk ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wim, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ini PR-nya cukup lumayan banyak. Semoga nanti
akhir Agustus sudah bisa kelihatan kita business meeting-nya kapan, dan kita targetkan di business meeting akan ada follow up yang lebih konkret. Saya juga berdoa Pak, mudah-mudahan nanti sudah ada transaksi, karena khusus untuk Eleven-nya kita sudah trial produk Pak, jadi ladanya sudah dicobain satu-satu, dicampur makanan sama tidak dicampur makanan dan sebagainya. Mereka menemukan salah satu ladanya harum sekali, tapi ternyata kepedesannya kurang dan sebagainya. Sudah akan ada mulai seperti itu. Jadi nanti diharapkan trial product bisa dilakukan di di investor yang lain. Khususnya untuk yang support trading, UKM dunia juga sudah memberikan semacam gambaran proposal ke kita untuk kita tindak lanjuti nanti Pak. Demikian acara intinya. Saya kembali lagi ke MC Mbak Tari. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Wim sudah memoderasi inti acara kita pada hari ini. Luar biasa Pak Wim ini. Jadi terima kasih pada semua Bapak Ibu, rekan-rekan, para perwakilan dari petani, dari kelompok usaha. Terima kasih telah memberikan presentasi juga tanggapan di acara kita pada hari ini. Semoga dengan adanya acara ini, kerjasama dan kemajuan industri tani khususnya lada Kabupaten Belitung semakin sukses dan semakin bersinergi, dan tentunya bisa menjadi starting point langkah pertama kita dalam semua solusi konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh rekan-rekan petani dan kelompok usaha lada Belitung. Sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih sekali lagi pada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di pre-business meeting Lada Belitung, langkah awal sinergi besar. Jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi acara ini pada tautan yang ada di kolom chat Zoom ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus. Tari pamit undur diri, sampai bertemu di business meeting selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Mbak Tari. Terima kasih Bu Kasel, thank you. Pak Widodo. Semuanya. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Wim, terima kasih semua. Kevel, thank you. Pak Dodo, terima kasih Pak Dodo. Ya, Pak Dodo. Terima kasih. Sehat selalu.